Para leader, dalam leadership talk kali ini kita akan membahas bagaimana value-based organization akan mendorong proses pertumbuhan organisasi dan jalannya bisnis untuk mencapai exponential growth. Inilah Leadership Talks. Leader, pasca pandemi, tentunya semua organisasi berusaha untuk take advantage of, memanfaatkan sebaik-baiknya momentum untuk tumbuh secara eksponensial. Dan dalam proses transformasi menuju eksponensial ini, perusahaan-perusahaan atau organisasi tentunya ingin mencapai performa terbaiknya. Tidak hanya tentang growth atau pertumbuhan, tetapi juga prosperity yang di dalamnya ada aspek profitability dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bagaimana organisasi dibawa dalam perjalanan yang sustainability-nya semakin panjang, semakin sustain dan semakin mapan dalam jangka panjang. Para leader, peranan pemimpin menjadi sangat penting karena proses transformasi ini gagal karena lemahnya pemimpin dalam mengawal proses perjalanannya. Hari ini kami berkunjung mendatangi seorang leader yang telah terbukti peranan kepemimpinannya yang membawa organisasinya berjalan melesat dengan baik dari periode ke periode. Dan tentunya kita tidak sabar untuk berdialog dan mendengar apa yang menjadi sintesa maupun insight yang akan disampaikan kepada kita semuanya. Hari ini kita akan ketemu dengan Presiden Direktur dari Citra Nusantara Gemilang, organisasi yang memproduksi dan mendistribusikan CNG, Compressed Natural Gas, dan bagaimana kemudian bisnis ini dapat berperan dan kemudian merajai dalam pasar, dalam industri ini. Maka kita akan gali apa yang akan disampaikan paparan oleh beliau dengan sangat jelas. Untuk lebih detailnya, inilah profil beliau. Assalamualaikum Pak Andika. Waalaikumsalam Mas Sato. Para leader, kami hari ini berkunjung ke kantor CNG di Tebet Timur Dalam, bertemu dengan Pak Andika Purwonugroho. Saya biasanya menyebut Pak Andika itu dengan panggilan Pak Abu ya, Pak Abu. Jadi panggilan kedekatan kami berdua dengan Pak Abu. Di Abu itu sebenarnya karena di tempat kami itu kebetulan ada yang namanya sama, gitu. Jadi kita buat three-letter code namanya. Jadi singkatan Andika Purwonugroho itu jadi Abu. Abu, jadi singkatan dari Andika Purwonugroho. Iya, kadang-kala suka agak ya gimana gitu, tapi ya oke lah, selama ini jadi dikenalnya malah lebih ke Pak Abu ya ketimbang Pak Andika gitu. Pak Abu, terima kasih untuk menerima kedatangan kami datang ke kantor yang keren banget ini ya. Ini ruangannya Pak Abu, para leader. Dan tentunya kita akan diskusi untuk menggali hal-hal yang nanti akan disampaikan oleh Pak Abu menjadi insight bagi para leader di Indonesia. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendorong praktek-praktek kepemimpinan untuk membawa bisnisnya mampu bersaing di Indonesia dan di kancah regional. Pak Abu, kalau mengenal atau
menyebut CNG gitu ya. Kira-kira ada cerita seperti apa Pak yang bisa Pak Abu ceritakan tentang CNG dan saat ini Pak Abu sudah berapa lama dan sebagainya dan perjalanan CNG sampai dengan hari ini? Oke, ya jadi terima kasih Mas Sato, ini kesempatan yang luar biasa ya buat saya juga ya, diberikan momen untuk bisa berbagi. Jadi memang perusahaan CNG ini itu Citra Nusantara Gemilang itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi compressed natural gas. Ya, jadi umumnya natural gas itu kan yang kita ketahui didistribusikan dengan menggunakan jaringan pipa. Ya, jadi perusahaan kita ini mulai beroperasi di tahun 2006 dan memang ini bagian dari grup kami itu melakukan sebuah inovasi ya. Jadi inovasi karena sebelumnya itu teknologi compressed natural gas ini lebih dikenal untuk pengguna kendaraan bermotor. Jadi kalau dulu tahun 90-an itu pemerintah punya program langit bersih, ya, jadi didorong agar kendaraan bermotor itu menggunakan bahan bakar alternatif selain BBM, jadi menggunakan teknologi compressed natural gas. Nah, sehingga melihat dari perkembangan yang ada dan bisnis grup kami yang diawali juga dengan distribusi gas pipa, kemudian kami melakukan inovasi untuk bisa bagaimana menjangkau para pengguna kebutuhan energi gas dalam hal ini, khususnya wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan pipa gas. Jadi waktu itu kami berinovasi sebenarnya di tahun 2006. Jadi bagaimana gas itu bisa kita delivery dalam bentuk kemasan tabung, ya, dan sifatnya itu jauh lebih jangkauannya jauh lebih luas, gitu ya, karena kita ketahui bersama bahwa infrastruktur gas di Indonesia ini masih sangat terbatas. Dengan pertumbuhan yang ada di Pulau Jawa khususnya, pertumbuhan industri yang ada di Pulau Jawa, itu sementara ini pipa gas itu hanya menghubungi daerah-daerah industri yang ada di kawasan utara Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Betul. Jadi karena itulah beberapa founder kami akhirnya mencetus inovasi ini. Sehingga 2006 kami memulai distribusi, itu di salah satu perusahaan Jepang ya, di Karawang juga. Dan distribusi itu memang akhirnya kami melihat secara demand itu juga luar biasa besar karena pertumbuhan industri tidak diimbangi dengan akses untuk energi gas dalam hal ini. Dan produk yang kami tawarkan waktu itu juga memberikan benefit yang cukup baik buat para penggunanya di samping isu green energi ya, karena saat ini juga green energi juga menjadi isu utama ya terkait dengan global isu. Mereka juga mendapatkan keuntungan dari sisi efisiensi penggunaan bahan bakar. Jadi melihat perkembangan itu, kami melayani awalnya kami melayani industri. Jadi saat ini kami punya area distribusi itu di daerah Jawa Barat. Kemudian di Jawa Timur, dan satu lagi di Palembang. Palembang ya. Kebetulan yang di Palembang itu memang kami bangun sebuah station itu mengacu kepada permintaan pemerintah waktu itu ya, karena ada program pembagian converter kit gratis untuk kendaraan bermotor. Dimana kalau Sumsel ini kan terkenal dengan lumbung energi. Ya, jadi dengan cadangan gas yang besar, akhirnya salah satu dimanfaatkan untuk bagaimana mengkonversi bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas. Dan ada pipa besar ya di Sumatera ya, Betul, yang ada. itu tentunya tidak mungkin menjangkau semua konsumen. Dan dalam hal ini Citra Nusantara Gemilang menjadi solusi bagi mereka yang membutuhkan gas yang tidak terjangkau oleh distribusi saluran pipa tersebut. Ya? Betul. Jadi memang itu jadi sebuah perjalanan awal ya. Jadi kami sebagai perusahaan pionir waktu itu ya menginisiasi teknologi ini, sehingga teknologi ini ya sekarang juga berkembang sebenarnya. Jadi tidak hanya menjangkau di wilayah yang sekarang kami layani, juga sekarang untuk beberapa aplikasi itu bahkan digunakan oleh PLN ya. Dalam hal ini untuk memanfaatkan teknologi ini untuk picker. Jadi picker itu kalau PLN menggunakan pembangkit tenaga gas, pembangkit listrik tenaga gas, pada saat penggunaan beban listrik itu rendah, ya,
Nah, itu mereka sulit tuh untuk bisa mengakomodir pada saat beban puncak. Ya, karena pemakaian gasnya jauh lebih banyak ya, hampir 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat. Sehingga mereka memanfaatkan teknologi ini dengan mengkompres pada saat penggunaan low, mungkin di siang hari ini. Kemudian pada saat beban puncak itu ada, mereka akan menggunakan gas yang udah di storage dalam tabung itu ke pembangkit mereka. Gitu. Jadi cukup menarik sebenarnya, dan kami saat ini sudah melayani hampir 200 pelanggan ya. Karena di tahun 2016 itu kami memperluas segmen sebenarnya, memperluas segmen pelanggan kami dari yang sebelumnya hanya melayani industri, kemudian kami perluas menjadi komersial bisnis. Ya. Jadi isunya memang selain penggunaan bahan bakar yang lebih efisien, juga kami berharap sebenarnya dengan penggunaan natural gas ini, karena memang berasal dari eksplorasi yang ada di bumi Indonesia, itu bisa mengurangi impor LPG ya. LPG itu kan sekarang mayoritas diimpor dari luar, dan harapannya itu bisa mengurangi subsidi LPG, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini penerimaannya juga cukup baik ya, karena mereka juga merasakan beberapa benefit yang jauh lebih baik dibandingkan menggunakan BBM atau LPG, khususnya dari sisi penghematan biaya energinya. Dan ini bisnisnya menarik, para leader. Indonesia mencanangkan untuk zero emisi gas buang pada 2060. Dan bisnis CNG tentunya relevan dan align dengan apa yang menjadi policy dari pemerintah saat ini. Dan tadi Pak Abu menyampaikan bahwa organisasi yang memberikan solusi yang berbeda saat ini udah usianya hampir 17 tahun ya Pak Abu ya? Iya, jadi tahun ini. Tahun ini ya? Tahun ini 17 tahun. Dan 17 tahun tentunya organisasi ini merupakan organisasi yang sudah mulai menjelang dewasa dan matang. Nah, dalam kematangan ini tentunya saya perlu menanyakan kepada Pak Abu. Di bawah kepemimpinan Pak Abu nih saat ini, Pak Abu, tentunya dengan supporting dari para pihak yang ada di CNG, dan supporting system yang kemudian dibangun oleh Pak Abu tentunya dalam beberapa periode ini. Apa yang ingin dicapai Pak Abu dalam kepemimpinan Anda nih untuk beberapa periode ke depan? Apa sih sebetulnya yang menjadi outcome atau greatness ya? Greatness apa yang akan dicapai oleh CNG di bawah kepemimpinan Anda? Ya, jadi karena memang kebetulan perusahaan kita bergerak di bidang energi ya Mas Hato ya. Jadi memang harapannya sebenarnya kita ingin bagaimana kebermanfaatan energi yang kita distribusikan sekarang itu bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat umum. Jadi kalau lihat Undang-Undang Dasar itu kan pasal 33 itu kan udah jelas ya, menyebutkan bahwa sumber daya yang ada di bumi ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat gitu ya. Jadi itu sebenarnya greatness yang mau kita bangun sebenarnya. Karena pada tahun 2007 ya, waktu itu saya ingat sekali lah, waktu itu pertama kali tol Cipularang itu dibangun. Itu juga sebuah momen buat kami untuk bisa memperluas jaringan sampai ke wilayah Bandung. Di mana waktu itu di daerah Bandung itu mayoritas pengguna bahan bakar untuk produksi adalah menggunakan batu bara. Ya, notabene dengan adanya akses kami ke sana, itu juga memberikan peluang mereka untuk bisa mengkonversi bahan bakar batu bara tersebut yang secara ya kualitas pasti akan mengganggu kualitas udara juga ya, isu lingkungan juga, kemudian dari sisi mungkin distribusinya juga batu bara juga sangat kompleks ya, karena tidak dieksplorasi di Jawa tapi di luar Jawa, itu juga menjadi solusi buat mereka untuk bisa menikmati energi yang lebih bersih. Nah, jadi memang itu salah satu greatness yang mau kita bangun ke depan, dan harapannya ya teknologi ini juga bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kalangan industri dan komersial bisnis, bahkan kalau bisa ya nanti bisa digunakan juga untuk perumahan. Cuman permasalahannya adalah di bisnis migas di Indonesia ini berhubungan erat dengan regulasi sebenarnya. Regulasi yang mengatur baik itu tata niaganya, kemudian bagaimana kita memperoleh sumber gasnya. Nah, itu yang saat ini menjadi mungkin buat kami menjadi tantangan ya, karena saat ini kami masih memanfaatkan gas itu yang berasal dari sistem
Sistem itu, sistem gas transmisi itu kan gas dari berbagai sumur dan dimasukkan ke dalam pipa gas. Namun di Indonesia ini ternyata banyak sekali sumur-sumur marginal, sumur-sumur yang sebenarnya tidak besar volumenya, secara keekonomian juga tidak masuk hitungannya untuk bisa didistribusikan dengan menggunakan jaringan gas, itu bisa kita manfaatkan. Oke, menarik. Tapi sebelum membahas tentang tantangan yang disampaikan oleh Pak Abu tadi itu, saya menggarisbawahi para leader bahwa greatness yang ingin dicapai oleh seorang Abu bukan membawa CNG, Citra Nusantara Gemilang, mencapai pertumbuhan bisnis dalam angka-angka tertentu yang menjadi satu roadmap strategi pencapaian dari organisasi. Tetapi bagaimana membawa energi bersih ini untuk mampu diterima oleh masyarakat di Indonesia. Ini keren para leader, karena greatness di sini bukan ditunjukkan atau di-note dalam aspek organisasi, tetapi kepada masyarakat. Pak Abu, tadi saya agak merinding tadi pada waktu Pak Abu menyampaikan greatness itu tadi. Nah, sebelum kita ngomong tentang tantangan, pasti ya tantangan untuk mencapai itu gede ya dan besar. Dan Pak Abu ini para leader walaupun masuk dalam generasi silver karena rambutnya sudah mulai memutih, tapi sebenarnya beliau itu relatif masih muda. Seorang presiden direktur yang diberikan tanggung jawab dalam usia masih muda, tentunya ada banyak hal yang ingin dicapai oleh beliau. Nah, Pak Abu, inspire greatness apa nih setelah Pak Abu menceritakan kepada kami tentang greatness yang akan dicapai? Bagaimana Pak Abu sebagai seorang leader di CNG membangun inspirasi kepada tim untuk kemudian bisa seiring dan sejalan dalam mencapai itu? Seperti apa tuh kalau kami boleh tahu, Pak Abu? Iya, jadi berjalannya perusahaan ini kan memang sudah cukup lama ya, jadi hampir 17 tahun, dan kebetulan juga saya yang mau mengikuti dari awal perjalanan bisnis ini, dan akhirnya dalam perjalanan itu memang kita selama ini lebih kepada menjaga sustainability ya, daripada bisnis ini sendiri. Di sisi lain sebenarnya kita juga sebagai perusahaan tidak hanya sustain, tapi kita berharap juga ada pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan dalam arti tidak hanya pertumbuhan bisnis juga, tapi saya berharap juga ada pertumbuhan dari sisi karyawan juga. Jadi bagaimana karyawan itu memiliki growth mindset ya, terhadap perkembangan perusahaan juga ke depan. Jadi itulah yang menjadi motivasi dan menginspirasi saya bahwa sebenarnya energi ini memang sesuatu yang sangat dibutuhkan, dan kita sebagai penyedia energi juga harus mencari cara bagaimana untuk bisa mendeliver energi ini agar bisa dinikmati oleh orang banyak. Dan saya yakin bahwa teman-teman di CNG juga selama ini yang sudah bergabung dari awal juga sudah lumayan banyak ya. Jadi kita berharap bahwa selama ini yang mereka jalani sebatas daripada rutinitas ya, keseharian. Nah, kita akan mengarah kepada perusahaan yang jauh lebih berkembang lagi ke depan untuk bisa mencapai greatness yang tadi Mas Hato. Gitu. Pak Abu ini orang baru tapi stok lama di CNG ya, jadi mengikuti perjalanan CNG sampai saat ini, dan tentunya akan menemukan dan melihat bahwa ada sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, dan sesuatu yang mungkin belum pernah dilakukan oleh para leader-leader di CNG sebelumnya. Nah, kalau saya boleh tahu Pak Abu, sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda yang ingin ditampilkan pada waktu Pak Abu memimpin CNG ini apa nih kalau bisa diketahui oleh para leader? Iya, memang kesulitannya dari perusahaan yang mengawali sebagai pionir ya, Sato ya. Jadi berangkat sebagai perusahaan yang mengawali bisnis ini, kemudian mengikuti perjalanannya, dan selama perjalanan itu memang saya lihat bahwa karena energi ini kan memang sesuatu yang pasti dibutuhkan. Ya. Jadi lebih kepada yang tadi saya sampaikan, bahwa lebih kepada hanya menjaga supaya apa yang kita miliki ini bisa dinikmati oleh pelanggan kita. Di sisi lain sebenarnya ada hal yang lebih penting menurut saya, bahwa hal itu tidak dibarengi dengan pemikiran secara strategis ya, baik itu di level middle bahkan sampai di level mungkin
supervisi lah ya, supervisor ya. Jadi memang itu yang sekarang kita bangun supaya keterlibatan mereka terhadap pengembangan bisnis ini juga ada. Ya. Di sisi lain juga mereka bisa berkontribusi tidak hanya memberikan ide-ide juga, tapi bagaimana menyelaraskan ide itu dengan visi yang kita miliki. Itu yang menjadi tantangan berat buat kita, karena prinsipnya itu kan sebuah culture perusahaan itu kan harus menghadap 4C ya, yang saya paham itu, bahwa yang pertama itu terkait dengan kompetensi. Ya. Kemudian kompetensi itu harus kita bangun supaya tim kita juga memiliki kompetensi yang mumpuni. Ya, baik dari sisi pengalaman, karena kalau saya bicara pengalaman 17 tahun pengalaman sudah cukup lah. Cuman tinggal bagaimana dibekali dengan soft skill yang mereka butuhkan. Kemudian yang kedua juga terkait dengan komitmen. Ya, komitmen terhadap perusahaan maupun terhadap pengembangan dirinya sendiri. Itu yang juga sedang kita bangun juga, sehingga nanti menghasilkan yang ketiga, contribution. Ya, jadi contribution ini juga diharapkan menjadi tolak ukur buat mereka, sehingga mereka juga bisa merasa apa yang sudah dikontribusikan itu juga bagian dari ikhtiar mereka. Itu juga kita libatkan dalam proses itu. Dan yang pasti dari 3 itu pasti akan membentuk yang keempat, karakter ya. Itu yang mau kita bangun sebenarnya. Karakter itu dari sisi karakter, baik itu karakter budaya perusahaan kita maupun karakter perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi supaya kita benar-benar menjadi perusahaan yang bisa mencapai greatness kita ya, dengan berbagai tantangan ya. Karena di bisnis ini memang tantangannya luar biasa, dengan source yang terbatas, kemudian kebutuhan market yang juga mungkin butuh ekspansi yang luar biasa, dan butuh yang pasti pendanaan juga yang lumayan besar. Sehingga itu yang kita harapkan bisa dicapai dengan membangun dan meningkatkan budaya kerja yang ada di CNG ini, Mas Ato. Gitu. Pak Bu, menarik bahwa Anda tadi menyebut tentang membangun karakter, dan ini menjadi topik diskusi kita hari ini ya Pak. Bagaimana value based organization ini ternyata mendorong dalam proses sustainable growth atau exponential growth di dalam organisasi. Dan seperti apa belief Anda Pak Bu bahwa membangun karakter melalui nilai-nilai atau value base ini menjadi penting, dan itu mutlak dilakukan oleh seorang abu untuk membawa orang-orang atau insan-insan yang ada di CNG itu untuk selaras dalam mencapai greatness tadi. Ya. Jadi memang apa yang sudah kita lakukan selama ini sebenarnya itu sudah mencerminkan sebuah value ya dari perusahaan CNG sendiri. Jadi bahwa value yang kita adopt selama ini itu lebih dominan kepada values dari sisi safety, kemudian teamwork. Ya. Jadi dengan karena kita mengawali bisnis ini Mas Ato ya, jadi mereka lebih kepada bagaimana menjaga unsur faktor safety itu menjadi krusial. Di sisi lain teamwork itu juga menjadi bagian dari kita berproses. Di awal kita bagaimana mengedukasi pelanggan ya, kemudian memberikan pemahaman kepada pelanggan terkait dengan teknologi baru ini. Dan itu relevan dengan karakter produk dan services dari CNG ya Pak. Betul. Bahwa safety dan teamwork itu menjadi menjadi kebiasaan dari teman-teman yang ada di CNG. Betul. Ya. Dan akhirnya ya tadi Mas Ato bilang diawali dengan kita menyusun roadmap. Ya. Bahwa roadmap ini juga memberikan gambaran kepada seluruh karyawan, baik itu dari level bawah sampai dengan top manajemen, itu terkait dengan rencana-rencana kita ke depan. Di sisi lain juga beberapa hal terkait dengan baik itu pengembangan dari sisi perusahaan dan juga pengembangan dari sisi karyawan itu sendiri. Sehingga perlu rasanya kita membuat sebuah rumusan sebenarnya, rumusan nilai-nilai apa yang akan kita jadikan nilai perusahaan itu untuk bisa menselaraskan dengan roadmap ini sendiri. Akhirnya ya kami memutuskan untuk berdiskusi di top manajemen waktu itu ya, kebetulan juga di mentor oleh Mas Ato juga. Jadi kita bagaimana menyusun poin-poin apa yang selama ini sudah ada dan kita tambahkan untuk beberapa poin tambahannya. Jadi kita punya bicara
value organization itu kita sekarang punya slogan first. First Ya. Jadi ini agak unik juga nih Mas Ato. First ini identik juga dengan kita yang pertama ya. Oke, pertama. Sini. Udah memulai sebagai pionir di CNG ya. Pertama, dan nilai-nilainya juga dengan akronim FIRST ya. Betul. Oke. Jadi sebelum tahu FIRST itu apa, Pak? Ya, jadi FIRST itu menggambarkan sebuah rangkaian value perusahaan yang dimana F huruf pertama itu kita identikan dengan fokus ya. Fokus. Oke. Jadi kita berharap bahwa seluruh karyawan atau seluruh organisasi yang ada di CNG ini juga bisa fokus terhadap baik itu activity pekerjaan sehari-hari, fokus juga terhadap pengembangan pribadi masing-masing, dan juga bagaimana fokus untuk bisa memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Oke. Kemudian pelanggan tentunya, Pak, ya? Dan pelanggan juga. Kemudian I itu lebih kepada integrity. Oke. Jadi agak sulit jika perusahaan punya mimpi besar tapi tidak dibarengi dengan integriti para karyawannya. Ya, karena integriti ini mencerminkan apa yang diperbuat, apa yang dikatakan itu adalah yang diperbuat. Ya, jadi tidak ada bilangnya A, berbuatnya B gitu. Jadi semua harus komit ke sana. Kemudian R itu identik dengan responsibility. Responsibility. Jadi kita mengharapkan semua bisa punya responsibility terhadap perusahaan ini dan punya responsibility juga terhadap tanggung jawabnya masing-masing. Di sisi lain juga mereka juga punya responsible untuk bisa menjaga agar layanan kita ke pelanggan juga jauh lebih baik gitu ya. Kemudian S itu yang sudah kita miliki sekarang, safety. Dan T itu juga teamwork. Jadi sekarang sudah kita rumuskan slogan itu, dan harapannya itu menjadi slogan yang bisa menyelaraskan ya, daripada rencana kita untuk bagaimana value based organization ini bisa tetap berjalan beriringan dengan apa yang sudah kita rencanakan di roadmap kita di tahun 2025 nanti, Mas Ato. Gitu. Jadi fokus, integrity, dan responsibility ini menjadi pendukung value-value yang lainnya untuk menguatkan dua nilai-nilai, dua values yang sudah berjalan dengan sangat baik ini ya, safety dan teamwork. Betul. Dan tentunya ini merupakan salah satu bagian dari tantangan yang tadi kita diskusikan bahwa fokus, integrity dan responsibility tentunya memiliki karakter yang sama dengan apa yang sudah dimiliki oleh teman-teman di CNG, terutama untuk safety dan teamwork. Nah, seperti apa tuh Pak Abu yang kemudian dilakukan oleh seorang Abu agar fokus, integrity dan responsibility ini memiliki pemahaman yang sama oleh atau dipahami oleh semua insan. Tidak hanya dipahami, tetapi juga dimaknai. Karena proses nilai-nilai ini kan selain dipahami juga perlu untuk menjadi pemaknaan bagi mereka. Nah, untuk menjadi pemaknaan maka mereka harus memaknai itu gitu. Dan terakhir akhirnya menjadi pelaksanaan bagi mereka. Seperti apa Pak yang dilakukan oleh seorang top leader di CNG untuk kemudian menginternalisasikan itu? Iya, prosesnya memang baru berjalan, Mas. Jadi kita inisiasi proses ini dengan sebuah sebuah gambaran kepada seluruh karyawan. Bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini itu perlu ada sebuah extension dari sisi karyawan untuk bisa memiliki value-value tambahan selain sudah kita berjalan sekarang. Jadi salah satunya memang kita melakukan kita lebih ke meningkatkan leadership sebenarnya ya. Awali dengan di top management, kemudian di middle management itu kita memberikan sebuah insight, memberikan sebuah knowledge ya terkait dengan nilai-nilai tersebut ya, agar nanti bisa dipahami sebenarnya apa yang terkandung dalam nilai-nilai yang kita akan bawa selama berjalannya perusahaan ini. Jadi memang tantangannya juga luar biasa karena mereka selama ini berada pada kondisi traditional culture ya. Jadi itu yang kadang harus di breakthrough juga ya, karena sebelum kita bisa memberikan nilai-nilai ini kepada seluruh karyawan, para leader kita tuntut untuk bisa memberikan contoh sebenarnya. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
Jadi dari situ kemudian nanti kita akan melakukan internalisasi ke seluruh karyawan, dan bahkan ini di baju saya ini udah ada logonya nih. Wah, nanti ada di belakang ini ada first-nya. ada first. Ya, jadi kenapa kita taruh di belakang? Karena supaya pada saat kita bekerja pun kita selalu melihat bahwa itulah value perusahaan kita. Jadi bagian dari campaign itu kita cantumkan, dan mudah-mudahan ini juga bisa dipahami oleh seluruh karyawan, karena pada prinsipnya ya mereka juga butuh untuk bisa bagaimana memiliki value yang lebih baik lagi terhadap diri mereka dan perusahaan. Dan harapannya itu juga nanti bisa bisa diadopt atau bisa dikulturalisasi di level top sampai dengan level yang paling bawah gitu. Gitu Mas Ato. Oke. First ini kemudian dibuat dalam uniform ya, dan itu ditempatkan di belakang. Di belakang itu bukan menjadi beban, tetapi di belakang itu untuk kemudian didukung, disunggung gitu ya. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Pak Bu, dalam memampukan anggota tim, karena kan CNG ini dibangun dari 2006 dan ada banyak insan-insan yang bergabung pada awalnya, dan saya mengadop dari apa yang disampaikan oleh Marshall Goldsmith, bahwa apa yang membawamu pada hari ini tidak akan mengantarkanmu ke masa yang akan datang. Sehingga teman-teman ini perlu untuk melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, yang selaras dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, seperti apa tuh Pak Bu? Pada waktu mempersiapkan teman-teman di CNG untuk kemudian selaras dengan greatness yang tadi Pak Abu ingin capai dan dicanangkan bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi gini Mas Ato, itu diawali dengan bagaimana kami di top management ini menyusun sebuah roadmap, kemudian kami mendeliver roadmap itu ke seluruh karyawan. Jadi awal tahun 2023 itu kan kita ada event town hall ya. Nah, disitulah kami mencoba untuk memberikan terkait dengan rencana ke depan, ya, agar karyawan ini juga punya pemahaman dari sisi top manajemen juga punya concern untuk pertumbuhan perusahaan. Di sisi lain mereka yang selama ini berada dalam comfort zone itu merasa bahwa yang sudah kita lakukan cukup ya, karena mereka melihat selama ini yang kita produksi ya memang itu yang kita deliver gitu. Tapi sebenarnya banyak peluang-peluang lain yang bisa kita manfaatkan. Ini juga muncul pada saat kita berdiskusi dengan para top manajemen juga, yang sebelumnya memang saya inisiasi, karena saya juga berharap dari level top manajemen ini sampai dengan paling tidak middle management itu punya strategic leadership ya. Jadi kalau ilmu yang saya dapatkan, kita punya ide apa, kita bahas di situ idenya, kemudian setelah itu kita buat perencanaan operasionalnya ya, kemudian perencanaan strategisnya apa gitu ya, kita susun dalam sebuah roadmap, dan kemudian kita buat perencanaan operasionalnya seperti apa, dan itu saya libatkan di level hingga middle management, supaya mereka juga merasa ada keterikatan ya. Jadi keterikatan dengan rencana-rencana yang mau kita bangun. Sebentar. Jadi pada waktu membangun roadmap, menyusun dari mulai membangun strategic roadmap sampai kemudian diturunkan di dalam operation, itu melibatkan para middle ya. Jadi ini bukan hanya miliknya BOD ya. Betul. Tetapi ini milik bersama dengan semua level di middle gitu kan. Betul. Dan dalam waktu yang berbeda, bahwa roadmap ini perlu dikomunikasikan, disosialisasikan kepada semua insan di CNG untuk mereka juga paham bahwa CNG akan kemana begitu. Dan Betul. itu rutin gitu ya Pak Abu? Iya, dan memang itu kita komunikasikan karena karyawan juga berhak tahu ya dari sisi mereka apa benefit dari mereka dengan adanya perencanaan ini gitu. Jadi kita menawarkan bahwa dengan adanya perencanaan ke depan ini, di sisi lain juga membuat tidak hanya sustain bisnis CNG itu sendiri, tapi juga bagaimana perusahaan ini tumbuh dan bahkan karyawan juga ikut menikmati itu, sehingga juga mereka paling tidak punya gambaran apa yang harus mereka berikan kontribusi, apa yang harus mereka berikan kepada CNG. Ya, jadi mereka juga bisa mengikuti rencana-rencana ini, bahkan mereka nanti akan jadi jadi agent of change ya.
buat teman-teman yang lain yang mungkin selama ini terjebak dalam culture yang tadi saya bilang tradisional itu, supaya mendapat insight baru, pengalaman baru terkait dengan apa yang direncanakan perusahaan. Karena selama ini seolah-olah ya perusahaan migas itu kan identik dengan konvensional ya. Jadi kalau saya tidak dapat source baru ya mungkin tidak saya akan deliver lagi ininya. Cuman tidak di challenge bagaimana supaya kita bisa mengeksplor daerah-daerah baru ya, supaya bisa menikmati produk kita juga. Karena itu juga bagian dari strategi rencana kita ke depan terkait dengan bagaimana memanfaatkan sumur-sumur gas yang selama ini tidak ekonomis. Ya, di sisi lain juga kita memberikan pemahaman bahwa pengembangan itu juga akan butuh sebuah effort yang besar, effort dari sisi kontribusi, juga effort dari sisi pendanaan. Ya, sehingga juga kita menawarkan kepada seluruh karyawan untuk bisa bersama-sama ya mensupport itu. Dan alhamdulillah saya juga kemarin pada saat roadmap terbuat, tersusun, kemudian saya sampaikan juga ke para pemegang saham, dan saya sampaikan juga terkait dengan rencana pengembangan kita ke depan. Dan itu memang diharapkan dari situ mereka mempunyai arahan bahwa ya, ini sesuatu yang besar. Dan dengan kondisi sekarang mungkin kita hanya bisa melakukan di beberapa proyek pengembangan, tapi ada satu proyek pengembangan besar yang mungkin harus kita fokuskan. Dan itu butuh dana. Dan itu butuh dana besar, dan itu memang teknologi baru ya. Teknologinya kalau boleh disebut LNG ya. Jadi yang sekarang CNG itu dikompres, ini LNG diliquidkan. Jadi LNG itu kan sekarang identik dengan yang besar-besar tuh ya, di Bontang, di Tangguh. Nah, ini kita mencoba untuk membuat skala yang lebih kecil. Dan infrastruktur ya. Dan infrastruktur juga. Nah, itu juga yang akhirnya mereka memberikan approval lah buat kita untuk bagaimana mencari solusi terhadap kebutuhan pendanaan ini. Dan solusinya seperti apa tuh, Pak, yang akhirnya diputuskan oleh para VOD? Iya, setelah kita berdiskusi, kemudian kita membuat sebuah planning perencanaan terkait dengan bagaimana pertumbuhan perusahaan ya, dari sisi proyeksi ke depannya sampai dengan 2025, maka mereka memberikan akses kepada BOD untuk bisa memulai proses IPO. Oke, dengan mendapatkan dana besar dari masyarakat ya. Betul. Dan tidak hanya masyarakat, tetapi juga karyawan dari CNG. Karena dengan mereka memiliki saham, mereka punya ownership yang sama untuk kemudian... Dan itu tidak mudah juga, Mas Hato. Karena kita harus bisa menginfluence pemegang saham. Ya. Saham mereka harus ada yang dilepas untuk publik. Sih. Jadi sebuah effort ya buat kami yang kemarin para BOD ini juga akhirnya berdiskusi cukup lama. Kita cukup lama berdiskusi karena itu tadi mereka berpikir mereka akan melepas kepemilikan mereka ke publik. Nah, artinya dan kepada karyawan juga gitu ya. Betul. Artinya kan ada sebuah transisi ya, ada sebuah transformasi buat mereka juga sebenarnya. Selama ini mereka menikmati ya dengan apa yang mereka miliki, dan mereka harus berbagi sebagian ke sana untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Dan ini merupakan role model juga ya. Seorang BOD juga perlu untuk menginfluence, mempengaruhi juga pada level komisaris untuk melakukan itu. Betul. Melepas sebagian sahamnya untuk kemudian dijual kepada masyarakat. Betul. Leader, tentunya kita sepakat ya bahwa perbincangan ini menarik untuk disimak. Dan tadi disampaikan oleh Pak Bu bahwa membangun exponential growth itu tidak terjadi dengan sendirinya. Bahwa ada effort yang dilakukan oleh para pemimpin dalam membangunnya. Salah satunya adalah bagaimana membangun komitmen. Dan komitmen ini dimulai dengan membangun kompetensi dari semua sumber daya yang ada di setiap lini. Dan tentunya komitmen, kompetensi, dan kontribusi akan menjadi utuh pada waktu mereka menjadikan ini sebagai karakter di dalam peran dan fungsi mereka dalam bekerja. Nah, dan exponential growth ternyata juga tidak lepas dengan bagaimana nilai-nilai yang menjadi cikal bakal dari budaya organisasi untuk kemudian dipahami, dimaknai, dan itu dijadikan sebagai perilaku dalam pelaksanaan kegiatan mereka sehari-hari. Pak Bu, tentunya teman-teman leader
menyimak dengan apa yang telah kita perbincangkan. Dan tentunya ada sesuatu yang bisa menjadi giveaway bagi teman-teman leader dari seorang Andika Purwanugroho ya. Dan ini menjadi bekal bagi teman-teman untuk menjalankan peran dan fungsi sebagai seorang pemimpin. Monggo, kira-kira ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman leader? Ya, dari tadi kita bicara terkait dengan transformasi yang lebih berat atau lebih fokus kepada transformasi budaya kerja. Memang hal ini tidak mudah ya buat sebuah perusahaan yang sudah cukup lama berjalan dengan budaya kerja yang cenderung lebih kepada personal oriented, gitu ya, untuk bisa membawa ke corporate oriented. Butuh sebuah influence ya. Namun sebelum itu juga kita perlu memberikan sebuah guideline kepada seluruh level organisasi yang ada di perusahaan itu. Guideline untuk bagaimana mereka bisa melaksanakan budaya kerja yang baru dan bagaimana guideline itu juga membawa mereka untuk menjadi sebuah pribadi yang lebih baik, berkontribusi lebih maksimal lagi, dan memang itu juga perlu sebuah role model ya bagi top management. Apa yang sudah kita sampaikan kepada seluruh level organisasi memang harus dikomitmenkan untuk dijalankan. Role model itu sangat penting karena bagaimanapun juga di level karyawan yang bawah gitu ya, itu mereka lebih cenderung melihat apa yang mereka lihat gitu. Jadi mereka jauh lebih terinfluence dengan apa yang mereka lihat. Jadi bukan apa yang kita katakan. Dan mereka justru bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar terhadap transformasi budaya kerja yang ada di perusahaan. Jadi beberapa hal memang perlu dimitigasi terkait dengan culture yang ada, dan mungkin juga perlu pendekatan personal juga untuk di beberapa case yang di CNG pun juga mengalami sebuah kondisi di mana karyawan itu juga sudah bekerja berpuluh-puluh tahun ya dengan mindset, dengan sebuah culture yang buat mereka tidak mencerminkan sebuah growth. Jadi memang perlu ditanamkan growth mindset juga di setiap karyawan bahwa growth itu tidak hanya sekedar bagaimana mereka berkontribusi untuk perusahaan itu tumbuh, tapi juga kontribusi itu akan membawa pertumbuhan juga bagi karyawan. Pertumbuhan dari sisi bagaimana mereka berkontribusi dan juga bagaimana mereka bisa menjalani pekerjaan dengan career path yang jauh lebih baik. Karena pada dasarnya kepuasan kita bekerja selain beribadah juga bagaimana kita bisa punya peluang ya untuk pengembangan diri kita ke depan. Jadi bisa seiring dengan apa yang sudah divisi misikan oleh perusahaan yang tadi kalau Mas Sato bilang tumbuhannya eksponensial, mau tidak mau budaya kerjanya juga harus tumbuh, harus berubah secara eksponensial gitu. Itu juga tidak mudah dan butuh waktu ya, karena budaya itu terbentuk bahkan cenderung sudah menjadi karakter. Nah kalau jadi karakter agak sulit kita untuk mereverse, mengembalikan budaya untuk memberikan budaya kerja yang baru. Kira begitu Mas Sato. Terima kasih Pak Abu. Diskusi yang insightful ini, dan menutup perbincangan dan diskusi ini para leader, saya menggarisbawahi seperti apa yang disampaikan oleh Marshall Goldsmith, what you got here when you get there. Dan Pak Abu sudah memahami bahwa untuk menyesuaikan, beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini dalam rangka growth exponential, maka ada embrace novelty, sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, dan sesuatu yang mungkin belum dijalankan atau dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, dengan cara bagaimana kemudian membangun kesamaan visi dan memberdayakan mereka dan menyelaraskan orang-orang yang berbeda itu untuk kemudian memiliki kesepakatan dan komitmen bersama dalam mencapai goals atau mencapai sesuatu yang besar yang ingin dicapai oleh Citra Nusantara. Dan inilah akhir dari leadership
Talks. Sampai bertemu dalam event berikutnya. Salam sukses mulia.